10 kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang kini digenggam Partai Golkar bisa direbut. Kini langkah yang tengah dilakukan adalah menyeleksi kader-kader partai untuk maju sebagai anggota legislatif nantinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Risman Taharudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risman. Ya, terima kasih rekan di studio. Jadi, benar, PDIP Gorontalo mengaku mulai bergerilya menjelang pemilihan legislatif dan pilkada 2004. Ketua DPD PDIP, Kris Wartabone, mengungkapkan pihaknya mulai bergerilya atau mulai turun ke akar rumput atau masyarakat di tiap-tiap desa dan kelurahan. Dirinya juga menargetkan 10 kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang kini digenggam oleh Partai Golkar itu kemudian bisa direbut. Saat ini langkah yang tengah dilakukan oleh PDIP adalah menyeleksi kader-kader partai yang kompeten untuk maju sebagai anggota legislatif pada 2004 nanti. Seleksi ketat dilakukan agar para anggota legislatif ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat Gorontalo. Seleksi juga sudah dilakukan pada 14 Februari 2023 kemarin. Saat ini yang dilakukan bukanlah kata-kata saja, namun kerja-kerja nyata oleh PDIP, seperti halnya disampaikan oleh Kris Wartabone, Ketua DPD PDIP Gorontalo. Ia menceritakan pada 2017, PDIP sempat menjadi pemenang ataupun perolehan kursi di posisi kedua setelah Golkar. Padahal banyak partai lain berspekulasi mampu menjadi partai pemenang. Namun nyatanya PDIP yang berdiam diri kemudian mampu ada di urutan teratas setelah partai golongan karya. Jadi hal itu juga akan dilakukan PDIP tahun 2004 nanti. PDIP tidak ingin berbesar kata, namun tidak menghasilkan apa-apa, melainkan PDIP akan lebih fokus turun ke bawah atau ke masyarakat. Muhammad Kris Wartabone adalah politisi PDIP yang telah menjabat di DPRD Provinsi Gorontalo sudah dengan kurun waktu 4 periode, dan juga politisi asal Suwawa atau Bone Bolango ini kemudian merupakan cucu dari pahlawan nasional Gorontalo dari Gorontalo, Nani Wartabone, yang dilahirkan pada 12 November 1963 atau kini berusia 60 tahun. Pada pemilu 2019 lalu, Kris Wartabone meraup suara sebanyak 4.667 dari daerah pemilihan atau Dapil 2 Gorontalo, dalam hal ini Bone Bolango. Sekian dari saya, Mantahrudin, kembali ke studio. Terima kasih rekan Risman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 380 dari 560 responden dalam survei Universitas Slamet Riyadi Kota Solo rela bila Gibran Rakabuming Raka meneruskan karir politik menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding ketika disodorkan pertanyaan jika Gibran mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari pertanyaan itu ada sebanyak 253 dari 560 responden menyatakan rela bila Gibran meneruskan karir politiknya ke DKI Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, seperti yang disampaikan tadi, memang sejumlah hasil survei Unisri itu mengatakan bahwa sebanyak 380 responden dari 560 responden itu mengatakan lebih rela apabila Gibran itu maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan survei Unisri sendiri itu juga sempat mengatakan ada berapa sih yang rela apabila Gibran maju ke DKI Jakarta, dan hasilnya adalah 253 dari 560 responden itu rela, dan angka tersebut lebih kecil apabila Gibran meneruskan karir politiknya di Pilgub Jawa Tengah. Dan Gibran sendiri pun menanggapinya sangat
minim bahwa dia saat ini lebih fokus ke Kota Solo dan tidak ingin memikirkan pilgub karena menurutnya masih ada sejumlah kekurangan yang masih harus diperbaikinya untuk saat ini. Terlebih lagi juga beberapa waktu juga sempat mendapatkan masukan atau bahkan kritikan dari sejumlah anggota DPRD berkaitan dengan komunikasi yang dijalinnya antara eksekutif dengan legislatif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kader Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Sulawesi Barat mendeklarasikan Anies Mata sebagai calon presiden 2024. Deklarasi itu dilaksanakan dalam konsolidasi kader yang dihadiri sekitar 5.000 massa dan relawan di Sulbar. Acara berlangsung di Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Senin 27 Februari. Saat ini, Gelora mendapatkan tiket untuk debut di pemilu mendatang dengan nomor urut 7. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Hasan Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hasan. Silakan rekan Hasan dengan laporan Anda. Iya, baik. Benar sekali rekan Mei bahwa pada Senin 27 Februari kemarin ini ribuan kader dari Partai Gelora Indonesia telah mendeklarasikan Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora untuk calon presiden pada pemilu 2024 nanti. Deklarasi ini dilakukan pada acara konsolidasi kader yang dilaksanakan di Gedung Gadis atau gabungan dinas di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dari pantauan Tribun dan informasi dari pihak panitia sendiri, ada sekitar 5.000 simpatisan maupun dari pengurus yang hadir pada acara deklarasi tersebut. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa pada acara deklarasi yang dilakukan oleh Partai Gelora ini dihadiri langsung oleh Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar, di mana kehadiran Bupati sendiri ini dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Dan diketahui bahwa Bupati sendiri ini sejauh ini digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilu 2024 mendatang. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Hasan Basri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul menegaskan tidak akan gentar dengan kekuatan partai lain untuk memenangkan Prabowo Subianto di Provinsi Riau. Hal ini ditegaskan Rahul saat hadir melantik pengurus kesehatan Indonesia Raya akhir pekan lalu di Pekanbaru. Menurutnya, kekuatan masing-masing partai dalam memenangkan bakal calonnya dimiliki oleh masing-masing partai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasuha. Baik, rekan Mei, kami dari Pekanbaru dapat melaporkan bahwasannya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra baru saja mengeluarkan statement yang cukup menyita perhatian banyak pihak karena dia mengatakan dia tidak akan gentar untuk memenangkan Prabowo Subianto di Provinsi Riau. Pernyataan ini dilontarkan oleh Muhammad Rahul sebagai Ketua DPD Gerindra Riau, mengingat sebelumnya banyak pernyataan dari politisi dan pengamat yang mengatakan jika suara Prabowo itu terancam akan tergerus di Provinsi Riau dengan munculnya bakal calon presiden lain yang menurut mereka saat ini adalah cerminannya banyak pemilihnya di Provinsi Riau, yakni Anies Baswedan. Namun demikian, Rahul mengatakan
pihaknya dari Gerindra tidak akan gentar untuk melawan partai-partai yang mengatakan jika Prabowo tidak akan mendapatkan suara yang besar di Provinsi Riau sebagaimana pada Pilpres 2019 silam, Prabowo menjadi pemenang di Provinsi Riau mengalahkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Berbagai strategi akan dilakukannya termasuk akan mendatangkan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam waktu dekat ini sekaligus melantik 20.000 saksi TPS. Dan strategi lain yang akan dilakukan oleh Rahul sendiri adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk akhir pekan kemarin melakukan jalan santai bersama ribuan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian, rekan Mei, laporan kami. Baik, terima kasih rekan Nasuha atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Gerindra Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kedua, kita akan dalam segera membentuk tim saksi seluruh Provinsi Riau. Yang kalau bergambar dari 2019 itu jumlahnya 18.000. Insya Allah kalau memang nanti bertambah 19 atau 20, kita tetap akan jalan. Saya beretikat bahwa dan punya misi di bulan September Pak Prabowo akan hadir, dan saya di kesempatan itu akan melantik seluruh tim saksi TPS, dan kita lihatkan di situ bahwa Gerindra sudah siap menghadapi Pilpres, Pileg maupun Pilkada nanti. Partainya apapun itu mereka punya kekuatan masing-masing, tapi kita nggak pernah mau membandingkan kekuatan dia dengan kekuatan kita. Tapi kalau mereka membandingkan kekuatan mereka dengan kekuatan kita nggak pernah gentar apapun. Tapi dia presiden. Ya, kalau target saya suara terbanyak, Pak. Suara terbesar, dan Pak Prabowo jadi presiden Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menilai Ganjar Pranowo akan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo lebih apabila diusung Koalisi Indonesia Bersatu ketimbang PDIP di Pilpres 2024. Menurut Deddy, Jokowi dalam banyak kesempatan menunjukkan perbedaan ekspresi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karenanya ia menilai Jokowi memungkinkan mendorong Ganjar diusung KIB agar dirinya menguasai ketimbang diusung PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Deddy pada Senin 27 Februari kemarin terkait wacana Ganjar duet dengan Menteri BUMN Erick Thohir di 2024. Deddy menilai peluangnya sangat besar. Ia menyebut pasangan Ganjar-Erick memiliki kecukupan logistik juga jaringan korporat. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir cocok untuk berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan melontarkan sebuah pantun yang menyebut bila Ganjar dan Erick Thohir bersama, Indonesia akan bertambah jaya. Zulkifli Hasan mengatakan sosok Ganjar seolah sama dengan ciri-ciri yang dilontarkan Presiden Jokowi. Diketahui dalam acara Silaturahmi Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu 26 November 2022, Jokowi sempat mengungkap ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Di antaranya memiliki kerutan di wajah dan rambut putih. Jokowi pun mengingatkan pendukungnya untuk berhati-hati jika wajah seorang pemimpin bersih dan tidak ada kerutan di wajahnya. Beranjak dari hal itu, Zulkifli Hasan kembali mengungkitnya. Sedangkan untuk Erick Thohir, PAN memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan Erick Thohir sudah berkali-kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PAN. Zulkifli Hasan juga memanggil Erick Thohir dengan sebutan saudaraku. Bahkan sinyal-sinyal untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres terus menguat dari PAN seiring waktu mendekati pemilu 2024. PAN akan membawa nama Ganjar Erick untuk diusung KIB di kontestasi demokrasi mendatang. Mengingat PAN adalah anggota dari KIB yang bersama dua partai lainnya yakni Golkar dan P3. Zulkifli Hasan pun menegaskan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara PAN sangat berarti.
Zulkifli Hasan mengatakan Rakornas kali ini adalah perjuangan bagi partainya di pemilu mendatang. Ia pun membeberkan alasan terkait gelaran Rakornas PAN yang diadakan di Jawa Tengah. Menurut Zulhas, PAN Jateng harus dibangkitkan. Pada pemilu 2019 sendiri, PAN Jateng sama sekali tidak mendapatkan kursi. Namun Zulhas ingin 8 kursi yang biasanya didapat harus bisa diraih kembali. Selain itu, Zulhas juga mengatakan bahwa berpartai harus riang gembira agar suara partai tidak turun. Perjuangan petugas coklit pemilihan umum 2024 di Kapuas Hulu tidak mudah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang jarak tempuh jauh, seperti di wilayah Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu. Seperti yang dilakukan oleh petugas coklit di Kapuas Hulu yang harus menggunakan perahu menuju lokasi coklit dengan jarak tempuh cukup jauh hingga 3-5 jam. Namun dengan kondisi yang jauh dan medan cukup berat tidak mengurangi semangat bagi petugas untuk melakukan coklit. Hingga saat ini proses coklit di Kapuas Hulu masih berjalan dengan lancar dan kondusif. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahirul. Oke, selamat malam. Terima kasih rekan saya, Mea. Baiklah, saya akan melaporkan terkait proses coklit pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Baiklah, kondisi wilayah Kapuas Hulu sangat luas, ya, sangat luas sekali dan dengan medan yang cukup berat, di mana petugas coklit baik dari KPU maupun dari Bawaslu yang sebagai pengawas coklit tersebut adalah terus berupaya bersinergi untuk sama-sama mensukseskan coklit ke masyarakat hingga data-data tersebut bisa dijadikan sebagai data pemilih pemilu 2024 mendatang. Ya, tentunya dengan medan yang cukup berat, terutama di daerah-daerah pedalaman seperti di daerah Sungai Kapuas, yang sangat jauh medannya, di mana petugas coklit termasuk Bawaslu harus melewati jalur sungai yang menempuh jarak tempuh cukup lama dari 3 jam hingga 5 jam perjalanan baru menuju ke lokasi yang tentunya ini mudah oleh tugas-tugas coklit di lapangan. Selain itu juga kemudian dengan medan-medan yang jauh juga saat ini cuaca yang cukup ekstrim, ya, di mana sering terjadi hujan dan mereka juga harus melewati cuaca-cuaca yang tidak mendukung. Inilah salah satu tantangan petugas coklit yang saat ini sedang melakukan proses coklit di wilayah Kapuas Hulu untuk data pemilih dukungan untuk pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini menurut keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu bahwa proses coklit di wilayah Kapuas Hulu ini jalan dengan lancar, belum ada kendala-kendala berarti, ya, karena memang semuanya mendukung baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Sekian Mea, laporan dari wilayah Pusibau Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih rekan Sahirul Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menemukan 9 poin catatan petugas panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih yang tidak sesuai petunjuk aturan. Temuan tersebut dari hasil patroli kawal hak pilih yang merupakan bentuk dari menjaga hak pilih bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Temuan itu diantaranya terdapat 9 Pantarlih yang tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap satu KK. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian.
Baik, dapat saya sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan uji petik yang dimana dilakukan di 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil temuan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menemukan 9 pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pendataan pemilih atau Pantadi di Kabupaten Sukabumi. Dari 9 tersebut diantaranya bahwa masih ditemukan petugas Pantarli yang tidak melakukan pendataan tetapi mencoplis secara langsung terhadap data pemilih. Kemudian ditemukan juga adanya penempelan stiker, namun para pemilihnya belum dilakukan coplit oleh para petugas Pantarli. Tidak hanya itu, pihak para Pantarli juga memiliki kesulitan untuk mengakses masuk ke dalam aplikasi e-coklit karena akibat blank spot sinyal di wilayah Kabupaten Sukabumi. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono memastikan partainya mengusung Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Ia menuturkan Sandiaga Uno merupakan sosok yang saat ini layak untuk ditawarkan kepada rakyat di pemilu nanti lantaran sudah melalui perjalanan panjang sebagai politikus. Setelah menang di DKI Jakarta, Sandiaga Uno juga dinilai memberikan dukungan yang sangat besar di Pilpres 2019 lalu saat mendampingi Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mei, selamat malam Tribuners, dimanapun Anda berada. Ini PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono ini kemarin tanggal 26 Februari berkunjung ke Kabupaten Garut. Dia mengatakan bahwa pihaknya membulatkan untuk mengusung Sandiaga Uno di Pilpres mendatang tahun 2024. Dengan alasan-alasan tertentu tentunya, Mei, Mardiono mengatakan bahwa Sandiaga Uno merupakan sosok yang sudah lama berkecimpung di bidang politik dan seorang aktivis. Ia juga menyebutkan bahwa Sandiaga Uno merupakan tokoh yang layak begitu untuk ditawarkan kepada rakyat di pemilu 2024 mendatang begitu. Namun Mardiono menegaskan bahwa tidak hanya itu, pihaknya juga tetap akan mengupayakan nantinya kader-kader yang maju di Pilpres bisa maju di Pilpres begitu. Kader-kader PPP saat ini memang sedang disiapkan. Bahkan sejumlah daerah juga menurutnya sudah didatangi begitu untuk melakukan kerja-kerja politik PPP di berbagai daerah. Ini kemarin Mardiono ini berkunjung ke Garut, juga menyapa puluhan ribu warganya, pendukungnya di Kabupaten Garut, dan untuk persiapan pemilihan Bupati Garut nanti 2024, Mardiono juga sudah mengamanatkan atau memberi lampu hijau begitu kepada Ketua DPC Garut, Yudi Lasminkat, untuk maju di pemilihan Bupati 2024 mendatang. Kita akan dengar bagaimana penjelasan dari Muhammad Mardiono. Terima kasih, Mei. Terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda, dan Tribuners akan kami tayangkan wawancara dengan PLT Ketum P3 berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi partai politik ya ini memiliki kewajiban secara konstitusi ya untuk menggarap tokoh-tokoh bangsa kita angkat ke permukaan. Kemudian nanti kelak kita tawarkan kepada rakyat. Tapi tokoh-tokoh yang nanti kelak akan kita tawarkan kepada rakyat di pemilu, itu kan kita harus tahu dulu kapasitasnya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, prestasinya apa. Ya tentu kan harus kita garap dulu. Tentu bersama rakyat, kita nggak di ruang tertutup. Bahkan kader-kader ini kan harus kita angkat. Nah, Pak Sandi itu sudah mengantongi perjalanan politik yang panjang. Ya, di samping beliau juga aktivis karena dulu dari HIPMI, kemudian di Kadin. Nah, beliau juga seorang entrepreneur muda yang sukses. Yang kemudian pada saat pemilu Kada DKI, beliau menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan, dia terpilih oleh rakyat DKI, daerah Ibu Kota Jakarta. Itu udah fix, Pak? Kemudian
Tahapan pemilu 2024 saat ini telah memasuki dua tahapan penting, yaitu tahapan verifikasi faktual atau verfak, dukungan bakal calon perseorangan, dan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Bawaslu Babel mendapatkan temuan dan meminta KPU Babel cermat dan taat prosedur dalam melakukan coklit dan verfak calon DPD. Pasalnya mereka menemukan 32 kesalahan prosedur selama tahapan coklit dan 3 kesalahan prosedur verfak dukungan bakal calon DPD. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Riki Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riki. Ya baik, Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan terkait tahapan pemilu 2024 yang saat ini telah memasuki dua tahapan penting, yaitu tahapan verifikasi faktual dan atau perfak, dan juga perseorangan, dan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bangka Belitung, di mana dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bangka Belitung mendapatkan temuan, yaitu meminta KPU Bangka Belitung cermat dan taat terhadap prosedur, karena mereka menemukan 32 kesalahan prosedur selama tahapan coklit dan 3 kesalahan prosedur perpak dukungan bakal calon DPD Dapil Bangka Belitung. Terkait dengan temuan tersebut, kami sudah berusaha untuk menyampaikan atau mengkonfirmasi langsung terkait temuan yang ditemukan oleh Bawaslu ke Ketua KPU Bangka Belitung, yaitu Davitri. Davitri mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tindak lanjut terkait saran dan masukan yang disampaikan oleh Bawaslu, di mana mereka mengatakan selama ini mereka tidak melakukan kesalahan atau tidak merasa melakukan kesalahan karena telah menjalankan tugas sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 untuk verifikasi faktual. Selain itu, mereka juga saat ini tengah melakukan tahapan selanjutnya, di mana mereka akan terus bekerja untuk menyelesaikan tahapan verifikasi faktual terkait bakal calon DPD, di mana mereka mengatakan akan berlaku adil kepada setiap calon DPD yang akan mendaftar pada pemilu nanti. Saat ini ia mengatakan terkait saran dan perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU baik di kabupaten dan kota, dan setiap petugas pemuktahiran data pemilih atau Panrali telah diajarkan dan diberikan buku panduan dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 121 calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulawesi Selatan periode 2023-2028 dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Mereka dinyatakan lolos setelah tim seleksi Bawaslu Sulsel melakukan verifikasi administrasi selama 3 hari. Peserta yang dinyatakan lolos administrasi dapat melihat langsung melalui website Bawaslu Sulsel. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan terkait daftar calon anggota Bawaslu Sulawesi Selatan periode 2023-2028 telah diumumkan oleh tim seleksi Bawaslu Sulawesi Selatan kemarin, tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Nah, dalam pengumuman tersebut sebanyak 121 calon anggota Bawaslu Sulawesi Selatan yang dinyatakan lolos seleksi berkas. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, namun kebanyakan juga Tribuners. Mereka yang lolos verifikasi berkas ini merupakan komisioner Bawaslu maupun KPU dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, sementara untuk di Bawaslu sendiri Tribuners ada 5 petahana yang dinyatakan lolos, yaitu Saiful Jihad, Asradi Amrayadi, kemudian Asmaniar dan juga Adnan Jamal. Sementara 2 komisioner lainnya yakni Ketua Bawaslu
Laude Arumahi dan Asri Yusuf tidak lagi mendaftar di Bawaslu karena sudah mencukupi 2 periode sehingga tidak bersyarat lagi untuk mendaftar pada periode selanjutnya. Mereka berdua mendaftar di KPU Sulawesi Selatan. Nah, demikian rekan Mei dan Tribuners yang dapat kami laporkan dari Makassar. Terima kasih Wahyudin Tamrin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi satu di antara tokoh yang masuk bursa menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan rekam jejak dan karakter Khofifah bisa menjadi pertimbangan untuk memilihnya menjadi bakal cawapres. Baik itu dari sisi gender, track record organisasi, dan sifat moderasi yang dimiliki Khofifah. Dikutip dari Tribun News, Hermawi menegaskan hingga kini Anies belum memutuskan siapa sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya nanti. Sebab Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan mendukung Anies, semua figur dipertimbangkan dan berpeluang. Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memang telah tegas menyatakan bahwa tidak masalah jika nantinya Anies Baswedan memilih sosok di luar kadernya sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Hal tersebut disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di Stadion Madia GBK Jakarta pada Minggu 26 Februari. Abu Bakar menyampaikan bahwa partainya tak memiliki hambatan apapun untuk mendukung Anies Baswedan sebagai presiden, sebab hal itu diputuskan sepenuhnya oleh Anies Baswedan. Di sisi lain, Abu Bakar pun menyatakan siap menerima siapapun cawapres pilihan Anies, asalkan tokoh tersebut bisa berdampak secara elektoral. Sebelumnya, nama Khofifah yang dipertimbangkan masuk menjadi cawapres juga disebut oleh Ketua DPP Bapilu Partai Nasdem Effendi Hoiri. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Effendi pada Kamis 12 Januari. Dalam kesempatan itu, Effendi menyebut beberapa nama seperti Khofifah, Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid, hingga Gus Yassin. Nama-nama tersebut menurutnya menjadi perbincangan di antara kader elit Nasdem hingga akar rumput. Dipertimbangkannya Nama Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres Anies juga mendapat respons Joko Purnomo. Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera tersebut mengatakan pendukung tetap menyerahkan keputusan kepada Anies dan para partai politik pendukung. Salah satunya Partai Nasdem untuk memutuskan sosok figur yang pas mendampingi Anies. Adapun Nasdem masih harus memenuhi syarat ambang batas 20% presidential threshold. Mereka masih perlu menjaga agar hubungan dengan PKS dan Demokrat yang saat ini coba dijalin tetap baik. Di satu sisi, pendukung Anies tetap akan bergerak sembari menunggu keputusan dari partai politik pendukung, termasuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh yang ada di wilayah. PDIP Gorontalo mengaku mulai bergerilya menjelang Pileg dan Pilkada 2024. Ketua DPD PDIP Gorontalo, Kris Wartabone mengungkapkan pihaknya mulai bergerak di akar rumput. Targetnya 10 kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang kini digenggam Partai Golkar bisa direbut. Kini langkah yang tengah dilakukan adalah menyeleksi kader-kader partai untuk maju sebagai anggota legislatif nantinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Risman Taharudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risman. Ya, terima kasih rekan di studio. Jadi, Tribuners, PDIP Gorontalo mengaku mulai bergerilya menjelang pemilihan legislatif dan Pilkada 2024. Ketua DPD PDIP Kris Wartabone mengungkapkan pihaknya mulai bergerilya atau mulai turun ke akar rumput atau masyarakat di tiap-tiap desa dan kelurahan. Dirinya juga menargetkan 10 kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang kini digenggam oleh Partai Golkar itu kemudian bisa direbut. Saat ini langkah yang tengah dilakukan oleh PDIP adalah menyeleksi kader-kader partai yang kompeten untuk maju sebagai anggota legislatif pada 2024 nanti. Seleksi ketat dilakukan seleksi ketat dilakukan agar para anggota legislatif ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat Gorontalo. Seleksi juga sudah dilakukan pada 14 Februari 2023 kemarin. Saat ini yang dilakukan bukanlah kata-kata saja,
namun kerja-kerja nyata oleh PDIP, seperti halnya disampaikan oleh Kris Wartabone, Ketua DPD PDIP Gorontalo. Ia menceritakan pada 2017, PDIP sempat menjadi pemenang ataupun perolehan kursi di posisi kedua setelah Golkar. Padahal banyak partai lain berspekulasi mampu menjadi partai pemenang. Namun nyatanya PDIP yang berdiam diri kemudian mampu ada di urutan teratas setelah partai golongan karya. Jadi hal itu juga akan dilakukan PDIP tahun 2004 nanti. PDIP tidak ingin berbesar kata, namun tidak menghasilkan apa-apa, melainkan PDIP akan lebih fokus turun ke bawah atau ke masyarakat. Muhammad Kris Wartabone adalah politisi PDIP yang telah menjabat di DPRD Provinsi Gorontalo sudah dengan kurun waktu 4 periode, dan juga politisi asal Suwawa atau Bone Bolango ini kemudian merupakan cucu dari pahlawan nasional Gorontalo dari Gorontalo, Nani Wartabone, yang dilahirkan pada 12 November 1963 atau kini berusia 60 tahun. Pada pemilu 2019 lalu, Kris Wartabone meraup suara sebanyak 4.667 dari daerah pemilihan atau Dapil 2 Gorontalo, dalam hal ini Bone Bolango. Sekian dari saya, Mantahrudin, kembali ke studio. Terima kasih rekan Risman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 380 dari 560 responden dalam survei Universitas Slamet Riyadi Kota Solo rela bila Gibran Rakabuming Raka meneruskan karir politik menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding ketika disodorkan pertanyaan jika Gibran mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari pertanyaan itu ada sebanyak 253 dari 560 responden menyatakan rela bila Gibran meneruskan karir politiknya ke DKI Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, seperti yang disampaikan tadi, memang sejumlah hasil survei Unisri itu mengatakan bahwa sebanyak 380 responden dari 560 responden itu mengatakan lebih rela apabila Gibran itu maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan survei Unisri sendiri itu juga sempat mengatakan ada berapa sih yang rela apabila Gibran maju ke DKI Jakarta, dan ya, hasilnya adalah 253 dari 560 responden itu rela, dan angka tersebut lebih kecil apabila Gibran meneruskan karir politiknya di Pilgub Jawa Tengah. Dan Gibran sendiri pun menanggapinya sangat minim, bahwa dia saat ini lebih fokus ke Kota Solo dan tidak ingin memikirkan Pilgub, karena menurutnya masih ada sejumlah kekurangan yang masih harus diperbaikinya untuk saat ini. Terlebih lagi juga beberapa waktu juga sempat mendapatkan masukan atau bahkan kritikan dari sejumlah anggota DPRD berkaitan dengan komunikasi yang dijalinnya antara eksekutif dengan legislatif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kader Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Sulawesi Barat mendeklarasikan Anies Mata sebagai calon presiden 2024. Deklarasi itu dilaksanakan dalam konsolidasi kader yang dihadiri sekitar 5.000 massa dan relawan di Sulbar. Acara berlangsung di Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Senin 27 Februari. Saat ini Gelora mendapatkan tiket untuk debut di pemilu mendatang dengan nomor urut 7. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Hasan Basri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hasan. Silakan rekan Hasan dengan laporan Anda. Iya, baik, benar sekali rekan Mei bahwa pada Senin 27 Februari kemarin ini ribuan kader dari Partai Gelora Indonesia telah mendeklarasikan Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora untuk calon
presiden pada pemilu 2024 nanti. Deklarasi ini dilakukan pada acara konsolidasi kader yang dilaksanakan di Gedung Gadis atau gabungan dinas di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dari pantauan Tribun dan informasi dari pihak panitia sendiri, ada sekitar 5.000 simpatisan maupun dari pengurus yang hadir pada acara deklarasi tersebut. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa pada acara deklarasi yang dilakukan oleh Partai Gelora ini dihadiri langsung oleh Andi Ibrahim Masdar selaku Bupati Polewali Mandar, di mana kehadiran Bupati sendiri ini dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Dan diketahui bahwa Bupati sendiri ini sejauh ini digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilu 2024 mendatang. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Hasan Basri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul menegaskan tidak akan gentar dengan kekuatan partai lain untuk memenangkan Prabowo Subianto di Provinsi Riau. Hal ini ditegaskan Rahul saat hadir melantik pengurus kesehatan Indonesia Raya akhir pekan lalu di Pekanbaru. Menurutnya, kekuatan masing-masing partai dalam memenangkan bakal calonnya dimiliki oleh masing-masing partai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasuha. Kami dari Pekanbaru dapat melaporkan bahwasanya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra baru saja mengeluarkan statement yang cukup menyita perhatian banyak pihak karena dia mengatakan dia tidak akan gentar untuk memenangkan Prabowo Subianto di Provinsi Riau. Pernyataan ini dilontarkan oleh Muhammad Rahul sebagai Ketua DPD Gerindra Riau, mengingat sebelumnya banyak pernyataan dari politisi dan pengamat yang mengatakan jika suara Prabowo itu terancam akan tergerus di Provinsi Riau dengan munculnya bakal calon presiden lain yang menurut mereka saat ini adalah cerminannya banyak pemilihnya di Provinsi Riau, yakni Anies Baswedan. Namun demikian, Rahul mengatakan pihaknya dari Gerindra tidak akan gentar untuk melawan partai-partai yang mengatakan jika Prabowo tidak akan mendapatkan suara yang besar di Provinsi Riau sebagaimana pada Pilpres 2019 silam. Prabowo menjadi pemenang di Provinsi Riau mengalahkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Berbagai strategi akan dilakukannya termasuk akan mendatangkan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam waktu dekat ini sekaligus melantik 20.000 saksi TPS. Dan strategi lain yang akan dilakukan oleh Rahul sendiri adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk akhir pekan kemarin melakukan jalan santai bersama ribuan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian, rekan Mei, laporan kami. Baik, terima kasih rekan Nasuha atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Gerindra Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kedua, kita akan dalam segera membentuk tim saksi seluruh Provinsi Riau. Yang kalau bergambar dari 2019 itu jumlahnya 18.000. Insya Allah kalau memang nanti bertambah 19 atau 20, kita tetap akan jalan. Saya beretikat bahwa dan punya misi di bulan September Pak Prabowo akan hadir, dan saya di kesempatan itu akan melantik seluruh tim saksi TPS. Dan kita lihatkan di situ bahwa Gerindra sudah siap menghadapi Pilpres, Pileg maupun Pilkada nanti. Partainya apapun itu mereka punya kekuatan masing-masing, tapi kita nggak pernah mau membandingkan kekuatan dia dengan kekuatan kita. Tapi kalau mereka membandingkan kekuatan mereka dengan kekuatan kita nggak pernah gentar apapun. Targetnya presiden. Ya, kalau target saya suara terbanyak, Pak. Suara terbesar dan Pak Prabowo jadi presiden Republik Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menilai Ganjar Pranowo akan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo lebih apabila diusung Koalisi Indonesia Bersatu ketimbang PDIP di Pilpres 2024. Menurut Deddy, Jokowi dalam banyak kesempatan menunjukkan perbedaan ekspresi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karenanya ia menilai Jokowi memungkinkan mendorong Ganjar diusung KIB agar dirinya menguasai ketimbang diusung PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Deddy pada Senin 27 Februari kemarin terkait wacana Ganjar duet dengan Menteri BUMN Erick Thohir di 2024. Deddy menilai peluangnya sangat besar. Ia menyebut pasangan Ganjar Erick memiliki kecukupan logistik juga jaringan korporat. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir cocok untuk berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara yang dihadiri Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan melontarkan sebuah pantun yang menyebut bila Ganjar dan Erick Thohir bersama, Indonesia akan bertambah jaya. Zulkifli Hasan mengatakan sosok Ganjar seolah sama dengan ciri-ciri yang dilontarkan Presiden Jokowi. Diketahui dalam acara Silaturahmi Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu 26 November 2022, Jokowi sempat mengungkap ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Di antaranya memiliki kerutan di wajah dan rambut putih. Jokowi pun mengingatkan pendukungnya untuk berhati-hati jika wajah seorang pemimpin bersih dan tidak ada kerutan di wajahnya. Beranjak dari hal itu, Zulkifli Hasan kembali mengungkitnya. Sedangkan untuk Erick Thohir, PAN memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan Erick Thohir sudah berkali-kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PAN. Zulkifli Hasan juga memanggil Erick Thohir dengan sebutan saudaraku. Bahkan sinyal-sinyal untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres terus menguat dari PAN seiring waktu mendekati pemilu 2024. PAN akan membawa nama Ganjar Erick untuk diusung KIB di kontestasi demokrasi mendatang. Mengingat PAN adalah anggota dari KIB yang bersama dua partai lainnya yakni Golkar dan P3. Zulkifli Hasan pun menegaskan kehadiran Presiden Jokowi dalam acara PAN sangat berarti. Zulkifli Hasan mengatakan Rakornas kali ini adalah perjuangan bagi partainya di pemilu mendatang. Ia pun membeberkan alasan terkait gelaran Rakornas PAN yang diadakan di Jawa Tengah. Menurut Zulhas, PAN Jateng harus dibangkitkan. Pada pemilu 2019 sendiri, PAN Jateng sama sekali tidak mendapatkan kursi. Namun Zulhas ingin 8 kursi yang biasanya didapat harus bisa diraih kembali. Selain itu, Zulhas juga mengatakan bahwa berpartai harus riang gembira agar suasana partai agar suara partai tidak turun. Perjuangan petugas coklit pemilihan umum 2024 di Kapuas Hulu tidak mudah dilakukan, terutama di daerah-daerah yang jarak tempuh jauh, seperti di wilayah Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu. Seperti yang dilakukan oleh petugas coklit di Kapuas Hulu yang harus menggunakan perahu menuju lokasi coklit dengan jarak tempuh cukup jauh hingga 3-5 jam. Namun dengan kondisi yang jauh dan medan cukup berat tidak mengurangi semangat bagi petugas untuk melakukan coklit. Hingga saat ini proses coklit di Kapuas Hulu masih berjalan dengan lancar dan kondusif. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahirul. Oke, selamat malam. Terima kasih rekan saya, Mea. Baiklah, saya akan melaporkan terkait proses coklit pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Baiklah, kondisi wilayah Kapuas Hulu sangat luas, ya, sangat luas sekali dan dengan medan yang cukup berat, di mana petugas coklit baik dari KPU maupun dari Bawaslu yang sebagai pengawas coklit tersebut adalah terus berupaya bersinergi untuk sama-sama mensukseskan coklit ke masyarakat hingga data-data tersebut bisa dijadikan sebagai data pemilih pemilu 2024 mendatang. Ya, tentunya dengan medan yang cukup berat, terutama di daerah-daerah pedalaman seperti di daerah Sungai Kapuas, yang sangat jauh medannya, di mana petugas coklit termasuk
Bawaslu harus melewati jalur sungai yang menempuh jarak tempuh cukup lama dari 3 jam hingga 5 jam perjalanan baru menuju ke lokasi yang tentunya ini mudah oleh tugas-tugas coklit di lapangan. Selain itu juga kemudian dengan medan-medan yang jauh juga saat ini cuaca yang cukup ekstrim ya, di mana sering terjadi hujan dan mereka juga harus melewati cuaca-cuaca yang tidak mendukung. Inilah salah satu tantangan petugas coklit yang saat ini sedang melakukan proses coklit di wilayah Keposulu untuk data pemilih dukungan untuk pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini menurut keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Keposulu dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Keposulu bahwa proses coklit di wilayah Keposulu ini jalan dengan lancar, belum ada kendala-kendala berarti ya, karena memang semuanya mendukung baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Sekian Mea, laporan dari wilayah Tusibau Kabupaten Keposulu. Terima kasih rekan Sahirul Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bawaslu Kabupaten Sukabumi menemukan 9 poin catatan petugas panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih yang tidak sesuai petunjuk aturan. Temuan tersebut dari hasil patroli kawal hak pilih yang merupakan bentuk dari menjaga hak pilih bagi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Temuan itu diantaranya terdapat 9 Pantarlih yang tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 KK. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Baik, dapat saya sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan uji petik yang dimana dilakukan di 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Dari hasil temuan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menemukan 9 pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pendataan pemilih atau Pantarlih di Kabupaten Sukabumi. Dari 9 tersebut diantaranya bahwa masih ditemukan petugas Pantarlih yang tidak melakukan pendataan tetapi mencoklit secara langsung terhadap data pemilih. Kemudian ditemukan juga adanya penempelan stiker namun para pemilihnya belum dilakukan coklit oleh para petugas Pantarlih. Tidak hanya itu, pihak para Pantarlih juga memiliki kesulitan untuk mengakses masuk ke dalam aplikasi e-coklit karena akibat blank spot sinyal di wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Demikian. Terima kasih rekan Dian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Berikut tayangannya untuk Anda. Wawasan melekat atau waskat dan juga uji petik yang sudah kita lakukan per tanggal 12 Februari sampai dengan 24 Februari ada 9 temuan. Ada 9 temuan di lapangan dan memang ini kita sudah memberikan saran perbaikan. Makanya kan kalau kita merundut pada surat perintah Bawaslu RI nomor 4 yang terkait ada 4 poin yang harus dilaksanakan, diantaranya yang paling pertama adalah memastikan bahwa KPU ini melaksanakan saran perbaikan dari kabupaten kota se-Indonesia gitu ya. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan. Nah, 9 poin ini kalau kita kategorikan memang ada yang memang akut atau persoalan sangat mendasar gitu ya, sangat fatal dan juga memang bisa langsung ditindaklanjuti.
Guna memastikan kesesuaian pemutakhiran data pemilih, Badan Pengawas Pemilu Mamuju menggelar apel patroli pengawasan kawal hak pilih. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, mengatakan pengawas akan melakukan pendataan dengan berbagai metode. Panitia Panwaslu akan mendatangi langsung masyarakat, mengecek stiker coklit di tiap-tiap rumah dengan membawa data pembanding. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei di studio bahwa Bawaslu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan patroli di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju dalam pemilu 2024 ini, di mana KPU sebagai penyelenggara yang petugasnya ini merupakan pantarlih untuk melakukan pemutakhiran data ataupun coklit di masing-masing desa di Kabupaten Mamuju ini, dan Bawaslu Mamuju akan melakukan patroli untuk mengecek masyarakat terdata dalam pemilihan pemilu 2024 ini, dan Bawaslu Mamuju juga akan membawa data pembanding untuk mencocokkan data yang dimiliki Bawaslu Mamuju dengan data yang dimiliki oleh KPU Mamuju ini, dan nantinya jika patroli ataupun ada temuan dalam proses patroli yang dilakukan Bawaslu Mamuju ini akan disampaikan di hari terakhir setelah dilakukan pencoklitan di Kabupaten Mamuju ini. Dan dari PKD yang dibentuk oleh Bawaslu Mamuju ini, dari 101 PKD yang sudah dilantik dan bertugas di Kabupaten Mamuju ini yang akan melakukan patroli di masing-masing desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Mamuju ini, dan Bawaslu Mamuju memastikan agar masyarakat ikut andil dan memberikan laporan jika ada yang belum terdata oleh KPU Mamuju ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono memastikan partainya mengusung Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Ia menuturkan Sandiaga Uno merupakan sosok yang saat ini layak untuk ditawarkan kepada rakyat di pemilu nanti lantaran sudah melalui perjalanan panjang sebagai politikus. Setelah menang di DKI Jakarta, Sandiaga Uno juga dinilai memberikan dukungan yang sangat besar di Pilpres 2019 lalu saat mendampingi Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mei, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Ini PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono ini kemarin tanggal 26 Februari berkunjung ke Kabupaten Garut. Ia mengatakan bahwa pihaknya membulatkan untuk mengusung Sandiaga Uno di Pilpres mendatang tahun 2024. Dengan alasan-alasan tertentu tentunya, Mei, Mardiono mengatakan bahwa Sandiaga Uno merupakan sosok yang sudah lama berkecimpung di bidang politik dan seorang aktivis. Ia juga menyebutkan bahwa Sandiaga Uno merupakan tokoh yang layak begitu untuk ditawarkan kepada rakyat di pemilu 2024 mendatang begitu. Namun Mardiono menegaskan bahwa tidak hanya itu, pihaknya juga tetap akan mengupayakan nantinya kader-kader yang maju di Pilpres bisa maju di Pilpres begitu. Kader-kader PPP saat ini memang sedang disiapkan. Bahkan sejumlah daerah juga menurutnya sudah didatangi begitu untuk melakukan kerja-kerja politik PPP di berbagai daerah. Ini kemarin Mardiono ini berkunjung ke Garut, juga menyapa puluhan ribu warganya, pendukungnya di Kabupaten Garut, dan untuk persiapan pemilihan Bupati Garut nanti 2024, Mardiono juga sudah mengamanatkan atau memberi lampu hijau begitu kepada Ketua DPC Garut, Yudi Lasminkat, untuk maju di pemilihan Bupati 2024 mendatang. Kita akan dengar bagaimana penjelasan dari Muhammad Mardiono. Terima kasih, Mei. Terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda, dan Tribuners akan kami tayangkan wawancara dengan PLT Ketum P3 berikut tayangannya untuk Anda.
Ya, jadi partai politik ya ini memiliki kewajiban secara konstitusi ya untuk menggarap tokoh-tokoh bangsa kita angkat ke permukaan. Kemudian nanti kelak kita tawarkan kepada rakyat. Tapi tokoh-tokoh yang nanti kelak akan kita tawarkan kepada rakyat di pemilu, itu kan kita harus tahu dulu kapasitasnya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, prestasinya apa. Ya tentu kan harus kita garap dulu. Tentu bersama rakyat, kita nggak di ruang tertutup. Bahkan kader-kader ini kan harus kita angkat. Nah, Pak Sandi itu sudah mengantongi perjalanan politik yang panjang. Ya, di samping beliau juga aktivis karena dulu dari HIPMI, kemudian di Kadin. Nah, beliau juga seorang entrepreneur muda yang sukses. Yang kemudian pada saat pemilu Kada DKI, beliau menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan, dia terpilih oleh rakyat DKI, daerah Ibu Kota Jakarta. Itu udah fix, Pak? Kemudian Tahapan pemilu 2024 saat ini telah